Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfia dengan NIM 1701709 kelas 7 APK PAUD. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar mengajar. Nah, dalam video kali ini saya akan menerangkan 3 konsep dasar mengajar. Yang pertama yaitu keterampilan membuka, yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan, yang ketiga yaitu keterampilan menutup. Nah, untuk yang pertama yaitu keterampilan membuka. Menurut Rustini Ade dan Ahdiani Y 2017 halaman 36, penguasaan keterampilan membuka pelajaran akan menentukan termotivasi atau tidaknya peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi seorang guru harus mampu menguasai keterampilan membuka agar dapat memotivasi peserta didiknya untuk mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan penuh semangat dan juga berkonsentrasi. Kemudian, keterampilan membuka pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai prakondisi siswa agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya. Jadi, ketika guru menerapkan keterampilan membuka dalam sebuah pembelajaran di awal, nah, guru di sini guru itu akan mampu menciptakan prakondisi, membantu guru untuk menciptakan prakondisi atau kondisi awal ketika siswa menyiapkan dirinya untuk mengikuti pembelajaran inti pada hari itu. Nah, dimana ketika guru mampu menerapkan keterampilan membuka ini, menumbuhkan minat siswa untuk memusatkan perhatiannya gitu pada pembelajaran pada hari itu. Nah, kegiatan atau keterampilan membuka ini tidak hanya dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran. Nah, jadi keterampilan membuka ini tidak hanya diterapkan oleh guru ketika awal pembelajaran saja, tapi guru juga harus mampu menerapkan keterampilan membukanya pada setiap penggal kegiatan inti pelajaran selama jam pelajaran pada hari itu. Jadi pada setiap setelah anak misalkan mengerjakan tugas atau menulis, guru harus mampu menerapkan keterampilan membukanya lagi agar anak dapat berkonsentrasi kepada apa yang akan guru sampaikan. Nah, ada 4 komponen keterampilan membuka yang wajib diterapkan ketika guru membuka pelajaran. Yang pertama, membangkitkan perhatian siswa. Karena ketika di awal guru telah mampu membangkitkan perhatian siswa, maka hal itu akan memudahkan guru untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran pada hari itu. Nah, kemudian menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi di sini akan membantu guru untuk memudahkan melakukan kegiatan inti pembelajaran pada hari itu. Ketika anak telah diberi motivasi, maka anak itu akan memberikan perhatiannya dan juga fokus pada kegiatan pembelajaran pada hari itu, memberi acuan dan menunjukkan kaitan. Nah, jadi ketika guru telah mampu memberikan acuan agar anak itu tetap semangat dan juga dapat berkonsentrasi pada pembelajarannya, maka itu akan memudahkan guru dalam membuka pembelajaran. Nah, kemudian menunjukkan kaitan. Kaitan di sini yaitu kaitan antara setiap perpindahan proses pembelajaran. Nah, kemudian tujuan umum membuka pelajaran adalah agar proses dan hasil belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, di sini awal dari penentuan agar guru dapat melakukan proses belajar yang efektif dan efisien. Jadi, guru harus mampu menerapkan keterampilan membuka ini. Kemudian, keterampilan yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Nah, menjelaskan itu apa sih? Nah, menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Jadi, guru harus mampu menjelaskan atau mendeskripsikan kepada peserta didiknya, terutama peserta didik anak usia dini, mengenai tujuan pembelajaran pada hari itu, tema pembelajaran pada hari itu, subtema pembelajaran pada hari itu, agar anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang harus dimiliki guru.
mengingat sebagian besar pembelajaran menentukan guru untuk memberikan penjelasan. Nah, jadi otomatis di dalam pembelajaran itu akan ada di mana seorang guru itu memberikan penjelasan kepada anaknya, kepada peserta didiknya maksudnya ya. Nah, jadi aspek atau keterampilan menjelaskan ini merupakan sebuah aspek penting yang harus dimiliki oleh guru, karena di dalam setiap pembelajaran itu pasti akan ada waktu di mana guru itu memberikan penjelasan kepada peserta didiknya. Nah, prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan itu, yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Jadi, agar peserta didiknya itu tidak bosan ketika selalu diberikan penjelasan-penjelasan, maka guru bisa meminimalisir atau membaginya itu dengan waktu-waktu baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Karena memang peserta didik terutama untuk anak usia dini itu memerlukan waktu memiliki konsentrasi yang terbatas seperti itu ya. Kemudian penjelasan harus menarik perhatian peserta didik, terutama ketika kita seorang pendidik anak usia dini itu harus mampu memberikan penjelasan yang menarik. Nah, penjelasan yang menarik dapat dibantu dengan media pembelajaran yang menarik dan juga efektif, menarik bagi anak. Jadi ketika guru menjelaskan dengan menggunakan media pembelajaran, terutama bagi anak usia dini, maka akan memudahkan anak usia dini untuk memahami tujuan pembelajaran pada hari itu. Kemudian pembelajaran dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah ditentukan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi penjelasan pada hari itu maka dijelaskannya itu sesuai dengan materi standar saja, tidak perlu kemana-mana seperti itu ya. Jadi ketika guru telah menentukan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari itu, maka guru harus mampu menjelaskan sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari itu, agar peserta didik, terutama peserta didik anak usia dini itu tidak terlalu kemana-mana gitu ya pembelajarannya. Jadi anak itu fokus pada kompetensi dasar yang ingin dicapai dan juga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari itu. Nah, penjelasan juga dapat menjawab pertanyaan peserta didik. Nah, biasanya kan anak usia dini itu di awal suka banyak bertanya. Nah, guru dapat memberikan penjelasan itu ketika ada seorang anak didik yang bertanya kepada gurunya. Nah, kemudian materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Jadi, untuk menjelaskan itu guru harus tetap melihat kompetensi dasar yang ingin dicapai dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan juga bermakna bagi peserta didiknya seperti itu. Nah, kemudian penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Ketika kita memberikan penjelasan kepada anak usia dini, berarti kita harus menyesuaikan bahasa yang kita gunakan, kemudian penjelasan yang kita sampaikan harus menyesuaikan dengan peserta didik anak usia dini tersebut. Jangan sampai kita memberikan bahasa-bahasa yang memang sulit dimengerti untuk anak usia dini. Kemudian keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan menutup. Nah, kegiatan menutup merupakan kegiatan dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Jadi di dalam kegiatan menutup itu, guru memberikan sebuah gambaran menyeluruh dari kegiatan awal pembukaan, kemudian masuk ke kegiatan inti. Guru itu memberikan gambaran menyeluruh dan guru harus dapat mengetahui tingkat keberhasilan siswanya pada pembelajaran hari itu. Nah, serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. Jadi guru pun selain mengetahui tingkat keberhasilan siswa, guru juga harus mampu melihat bagaimana keberhasilan yang dicapai oleh guru dalam proses pembelajaran pada hari itu. Nah, komponen keterampilan menutup yaitu yang pertama meninjau kembali penguasaan inti pembelajaran, yang kedua yaitu mengevaluasi. Nah, dalam keterampilan menutup ini, guru harus melihat kembali apakah anak-anak sudah
mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari itu, atau guru harus bisa melakukan evaluasi baik pada keberhasilan guru dalam pelaksanaan prosesnya maupun pada tujuan pembelajaran pada peserta didiknya. Nah, tujuan umum dari keterampilan dasar menutup ini yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, membantu siswa dalam mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah diketahui dengan hal-hal yang baru. Nah, jadi tujuan dari keterampilan menutup ini, guru harus mengetahui bagaimana keberhasilan dia dalam proses pembelajaran kali itu dan juga memberikan evaluasi pada peserta didiknya. Nah, begitu teman-teman. Jadi, keterampilan menutup, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan membuka itu paling tidak membantu guru untuk melaksanakan proses pembelajaran pada kegiatan satu hari itu. Jadi tiga keterampilan ini akan memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.